Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita berselawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrafil wa aqribna min baini aysarimin wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segala pengurus Masjid Al-Huda, orang-orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, pemerintah setempat, seluruh jamaah beserta imam kita, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat curahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekali pertemuan pertama kita membahas bab taharah, bab tentang bersuci. Dua pasal sudah kita sampaikan di bulan lalu Bapak Ibu. Pasal pertama tentang air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, pembahagian air ataupun macam-macam air yang bisa dan yang tak bisa dipakai untuk bersuci. Kalaulah boleh bertanya ke Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu kaji kita bulan yang lalu itu? Insya Allah masih. 7 air itu sudah kita sampaikan. 4 air plus 1 juga kita sampaikan.
Ini akan kita lanjutkan Bapak Ibu tentang pasal wajudul maitati tadkhulu bittibagi, tentang masalah kulit hewan yang halal ataupun yang suci untuk dipakai tapi bukan untuk dimakan. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti mana yang belum paham pertemuan yang lewat, tidak ada salahnya kita beri nanti sekitar 5 menit sebelum selesai, kita buka sesi tanya jawab supaya menguatkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wajuludul maitati tadhuru bittibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wajuludul maitati, kulit bangkai, tadhuru bittibagi, dia akan menjadi suci bittibagi, dengan disamak. Beda-beda bahasa Medan dengan bahasa Riau juga. Kalau kami di Medan itu disamak namanya. Sampai saya di sini saya sampaikan tidak ngerti orang disamak, dicamak kata dia. Mana yang betul itu Bapak Ibu? Disamak juga ya. Orang Kota Lama saya kaji kitab ini disamak, saya bilang apa itu Pak Ustaz? Kata orang disamak, saya bilang dicamak kata orang. Yang penting Bapak Ibu paham, disamak pun jadi, disamak, dicamak pun jadi. Bahasa Arabnya dibab, huruf dal, ba, alif, ogen, dibab. Jadi masalah tentang camak menyamak ini, kalau bahasa kitabnya, bahasa Arabnya ad-dibab, khusus tentang bab mencamak Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu bisa kita gunakan, baik itu ikat pinggang, sajadah sekalipun, baju yang bisa kita pakai hari-hari kita, sah suci dia Bapak Ibu, bittibaq, dengan disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali memang kulit dua hewan ini, karena dia adalah najis mughallazah, najis berat, sampai kiamat pun dunia dia memang tak bisa disucikan kulitnya Bapak Ibu. Siapa ini? Al-kalbi adalah kulit, mohon maaf, anjing. Wal khinzir, kulit babi. Kita tidak bisa ini mencamak sampai kapanpun Bapak Ibu. Berarti selain dua ini bisa Pak Ustaz. Apa contohnya? Yang sering kita jumpai, kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit apalagi yang sering kita pakai. Inilah yang populer daerah-daerah, ikan pinggang, kemudian juga kulit hewan yang lain. Intinya selain yang dua ini, muncul pertanyaan, apakah pernah ini terjadi di zaman Rasulullah? Jumpa hadisnya Bapak Ibu. Ada satu riwayat menjelaskan ketika seorang keledai itu Bapak Ibu lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar dari kambing. Di tengah-tengah itu namanya keledai, bukan kedelai. Kalau kedelai kacang dua Bapak Ibu. Ini keledai, hewan. Bilang ajalah domba, kambing, supaya paham. Begitu kambing ini sudah mati Bapak Ibu, lalu kemudian Rasulullah beserta sahabat lewat. Saya sederhanakan bahasa hadisnya supaya kita paham. Apakah tidak mau kalian ambil manfaat dari kambing yang mati itu? Kira-kira itulah kata Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia kan matinya dalam keadaan tidak disembelih. Dia itu matinya tidak ada penyembelihan atas nama Allah. Intinya sahabat ingin menegaskan, mana tahu Nabi tidak tahu, ya Rasul, kambing yang mati ini matinya kita tidak tahu, yang penting lehernya tidak ada sayatan ataupun disembelih dengan nama Allah. Berarti ya Rasul itu kan bangkai. Dari situlah muncul bab di bab ini. Kata Nabi, dagingnya itu yang haram, bangkai, kulitnya kalau mau kalian manfaatkan bisa menjadi suci.
Datanglah turunan-turunan masuklah bab tentang sama menyama ini. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ini penting Bapak Ibu. Cara pertama, setelah nanti katakanlah kambing yang mati ini dibuka kulitnya, maka tidak mungkinlah tidak ada daging yang menempel di kulit-kulit tadi. Jadi cara pertama yang paling bagus itu Bapak Ibu adalah dengan diusapkan sesuatu yang keras ataupun yang kelat. Bahasa kami dulu di pondok yang kelat. Seperti bisa juga dipakai daun-daun yang kesat dia, yang bisa nanti ketika digosokkan ke bagian dalam kulit ini Bapak Ibu, memang bisa dia untuk menarik sisa-sisa lemak dan daging yang menempel di kulit. Jangan sampai ada nanti setelah ini pembusukan. Kalau ada pembusukan dia nanti menjadi najis. Sampai dalam kitab fikih itu disebutkan kotoran merpati. Karena kotoran merpati dengan kotoran hewan lain beda Bapak Ibu. Apa bedanya? Kalau kotoran merpati itu ada zat kapurnya tinggi. Kalau kering dia Bapak Ibu, diginikan kotoran merpati macam debu dia. Itulah digosokkan Bapak Ibu ke bagian dalam. Setelah digosokkan dengan merata, kemudian keringkan dia. Setelah dikeringkan, digosok. Setelah nanti Bapak Ibu dia terasa sudah pasti hilang bagian lemak dan daging yang menempel, kemudian dicuci lagi. Setelah dicuci Bapak Ibu masih ada, ulang lagi balik sampai betul-betul bersih. Apabila nanti Bapak Ibu sudah bisa menghilangkan bagian lemak dan daging yang menempel di kulit ini, barulah kemudian Bapak Ibu dibilas dengan bersih, dijemur dia. Maka itulah yang disebut dalam Islam bab tentang ad-dibal. Sekalipun hewannya mati dalam keadaan tidak disembelih dengan nama Allah, satu, kambing, sapi, kerbau, unta sekalipun, maka kulitnya tetap bisa digunakan. Jangan dibuang, dimanfaatkan saja kulit tadi. Bagaimana dengan hewannya Pak Ustaz yang tidak halal dimakan? Seperti mohon maaf ular. Banyak kita pakai ikat pinggang kulit ular, umpamanya dompet kita dari kulit ular ataupun biawak atau buaya. Di mana ini prosesnya di Pak Ustaz? Mereka sudah lebih dahulu diajarkan tentang ad-dibal. Biarpun hewannya itu haram Bapak Ibu, kulitnya tetap bisa dimanfaatkan, maka jangan dibuang, disamak, boleh dipakai. Bapak memakai dompet pas ketika sholat, dompetnya dari kulit buaya umpamanya. Kulit yang tadi sudah disamak, bagaimana hukum sholat saya Pak Ustaz? Kalau kita sholat kan membawa najis batal sholat, betul. Tapi ketika kulitnya itu sudah disamak, sah, jangan ragu Bapak Ibu. Dia sedang menjelaskan hukum itu saja. Tapi kan kalau kita tahu dari pasar itu, dari mana-mana datang barang itu, dari Banten, dari Jakarta sana, kemana itu bos? Itu tidak lagi masuk kendali kita Bapak Ibu. Yang masuk bab ini tentang masalah seandainya Bapak bertemu dengan ular anaconda atau ular piton di tanah datar sebesar batang kelapa, maka kemudian dagingnya jelas-jelas tak boleh kita makan, haram. Bagaimana ini supaya bisa menghasilkan dan tidak sia-sia? Ketika sudah dibunuh ular tadi, bagi yang paham tentang bisa mengolah kulit, Nabi sedang mengisyaratkan, manfaatkan saja, jangan dibuang semua. Begitu maksudnya. Ini tentang masalah ad-dibal atau menyama. Nanti tidak paham Bapak Ibu tanya saja. Tapi ini zaman-zaman saya tahun 80, tahun 90 Bapak Ibu. 89 terakhir, 994 di kampung kami, ini banyak yang dilakukan orang. Lagi heboh-hebohnya menangkap biawak dengan menangkap ular. Karena kampung kita itu banyak dia hutan belantara, jadi sering orang jumpa dengan ular-ular piton yang menelan kambing. Ditangkap, dikuliti itu. Zaman sekarang tak begitu, tangkap ularnya ukur berapa meter, laku jual semua. Inilah yang sering terjadi.
Wa man tawallada minhuma aw min ahadihima. Ini Bapak Ibu sering juga menjadi masalah dalam kehidupan kalau tak diperhatikan. Menggabungkan antara hewan yang satu yang haram dengan hewan yang halal. Ini agak lucu di Bapak Ibu. Ada seekor kambing betina. Dulunya mengembala orang, itu yang mengawal itu adalah dua ekor anjing. Entah kenapa, mohon maaf Bapak Ibu, karena ini hukum harus dijelaskan. Kambing betina ini rupanya dicampuri, digauli oleh anjing jantan itu, sehingga yang punya ini nampak. Setelah digauli anjing jantan ini, kambing betina ini kemudian mengandunglah kambing betina ini. Maksudnya ini, bagaimana Bapak Ibu hukum anak yang lahir nanti? Apakah ikut ayah atau ikut ibu? Itulah maksudnya ini Bapak Ibu. Wa man tawallada minhuma aw min ahadihima. Kalau kalian nampak bercampur antara kambing dengan anjing, atau mungkin babi dengan kambing yang halal kita makan kambing tadi, kalau dicampuri oleh najis mughalladhah, bercampur mereka seperti layaknya hubungan suami istri, yang lahir itu adalah menjadi haram, sekalipun yang lahir itu wujudnya kambing. Itu kata. Atau dibalik Bapak Ibu, kambingnya jantan, kambing ini punya kelainan. Rupanya dia nampak banyaknya kambing betina, tapi tak mau dia. Tak kenapa suka dia menengok kambing anjing betina ini bercampur. Nanti yang lahir tentu tak perlu ditanya lagi, karena induknya adalah anjing, maka yang lahir pun biarpun mencampuri kambing tetap menjadi haram. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan ini. Ini sekarang sudah mulai banyak anjing minum batu ini. Jaga ternak kita baik-baik. Jadi kalau nggak tahu kita Pak Ustaz, itu luar kendali kita, Allah. Tapi Bapak Ibu, di tempat kita ini masih tertib saya tengok. Yang melihara kambing masih di rumput, yang memelihara sapi pun masih di rumput, tidak lepas begitu saja. Tapi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke daerah Pematang Semi Ayah Anda, arah Sangkil Sukakarya itu, arah ke sana, itu sapi dilepas. Kambing memang ada sebagian saya tengok masih di rumput, tapi sekali-sekali ada lahan dia dilepasnya juga. Hukum ini muncul karena zaman Nabi pun mulai dari semenjak dulu orang menggembala. Memang inilah anjing ini penjaga yang ditakuti oleh serigala. Maka muncul hukum ini. Seandainya Bapak Ibu melihat percampuran itu antara anjing yang haram dengan kambing yang halal, yang lahir itu dihukumkan menjadi haram Bapak Ibu. Tapi kan dosa yang lahir kambingnya, induknya kambing, ayahnya anjing dosa. Berarti ikut ayah tadi. Begitulah dia. Ini sekedar supaya kita Bapak Ibu menimbang hukum namanya. Dalam fikih itu sekecil ini pun jadi perhatian para ulama kita. Wa asmul maitati wa sya'ruha najisun. Adapun tulang belulang itu adalah bangkai, wa sya'ruha dan rambutnya juga najisun, itu tergolong menjadi najis, illal adamiyyu, kecuali tulang rambut manusia. Muncul hukum Bapak Ibu. Masih sering Bapak Ibu mendengar kalau meninggal Ustaz Rangkuti ini, baru kemudian dilaranglah nanti yang bertausiah ini setelah saya dimandikan, dikafani. Kita kan masih ada itu perpisahan terakhir tibanya Bapak Ibu. Lebih duluan bapak-bapak dulu yang ingin mungkin mencium dan segala macam, pamitanlah tibanya perpisahan terakhir ini kepada bapak-bapak, dipersilakan. Nanti sip kedua ibu-ibu. Ketika masih bapak-bapak ini datang, kemudian berpamitan, saya yang meninggal ini, orang di sebelah cuma bisiknya satu. Apa bisikan mereka? Jangan menetes lagi air matamu ke jenazah seorang putih ini, karena dia sudah diwudukan, sudah dimandikan. Di ujung batu saya dengar itu masih terjadi.
Selesai laki-laki, kemudian nanti silakan ibu-ibu yang mau bertakziah berziarah ke jenazah Ustaz sebelum kita tutup mukanya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, ini ibu-ibu tolong dijaga baik-baik. Jenazah ini sudah kita mandikan, sudah kita wudukkan. Sebisa ibu-ibu semasa hidup Ustaz ini yang mahram bolehlah mencium. Tapi kalau yang dia ajnabi, yang ketika Ustaz ini hidup halal menikah dengan dia, jangan lagi disentuh karena jenazah sudah berwuduk. Nanti batal wuduknya, kata orang sebelah. Pas ditanya, dari mana Bapak dapat hukum itu? Dari dulu Pak Ustaz sudah begitu katanya. Dari dulu itu siapa yang ngomong itu Pak? Yang ngomong itu pun sudah meninggal katanya. Itu yang payah semua itu. Jadi tidak dapat silsilah ilmu itu lagi. Dalam fikih ini dijawab dia Bapak Ibu, kalau saya besok sudah meninggal, maka kemudian Bapak Ibu sentuh kulit saya ini tidak najis. Kalau saya meninggal, semua tulang belulang saya ini pun tak najis Bapak Ibu. Sya'run, rambut saya ini pun tak najis di Bapak Ibu. Apa sebab? Karena manusia ini ketika dia meninggal pun tetap suci. Beda kita nanti mas mau sholat ke Al-Huda, Bapak Ibu terpijak mungkin bangkai anak ayam yang dikilas sepeda motor 3 hari yang lalu di depan Masjid Al-Huda. Bapak rupanya tadinya tak pakai sendal karena dekatnya rumah ke sini. Terinjaklah anak ayam tadi yang jenis bangkai ini. Begitu sampai di Masjid Al-Huda, rasa tak enak rasanya telapak kaki ini. Begitu Bapak kosong-kosong ke kaki, nampaklah di situ ada bulu bangkai anak ayam tadi, atau dagingnya menempel sedikit. Bagaimana itu Pak Ustaz? Hukum wudhu Bapak tak batal, tapi wajib hukumnya Bapak bersihkan dulu. Tak usah wudhu Bapak, bersihkan saja karena itu najis. Kalau Bapak pakai solatmu itu gara-gara najis terhalang. Wudhunya Pak Ustaz tetap sah. Balik ke hukum tadi. Kalau saya meninggal, kemudian datang pentakziah menetes air matanya ke saya, apakah menghalangi kesucian diri saya? Jawabnya tidak. Apa dalilnya? Karena air mata manusia pun tidak najis. Jadi pas mencium jenazah itu nangis kena air mata, tidak ada masalah. Itu intinya. Kemudian datanglah tetangga saya. Tetangga ini tak ada aliran darah sesuku pun tidak. Seandainya saya lajang, dia lajang, nikah kami sah, sama-sama hidup tadi. Berarti dia ini namanya dalam hukum fikih ajnabi. Kalau kita yang haram menikah namanya mahram. Kalau saya masih hidup, dia hidup, bersentuhan kulit kami tanpa ada alat, batal wudukku, batal wuduk dia. Ketika saya sudah meninggal, apakah hukum ini berlaku? Terjawablah Bapak Ibu, hukumnya perempuan yang mestinya halal saya nikahi ketika hidup saya, ajnabi saya, kalau saya sudah meninggal, maka saya sudah terputuslah dengan hukum syariat yang memberatkan terhadap diri saya. Kalau perempuan ini mencium jenazah saya, maka wudukku tidak pernah lagi batal. Yang batal itu adalah wuduk yang masih hidup. Begitu Bapak Ibu. Ini hukum ini perlu dijelaskan supaya pelan-pelan kita nanti ketika bertakziah jangan lagi dikirim bahasa-bahasa yang seperti itu. Jangan cium jenazahnya lagi ya. Sudah bersih, sudah diwudukkan itu, nanti batal lagi wuduknya. Repot mewudukkan balik kata dia. Itu dipastikan Bapak itu tak ikut kajian subuh. Ibu pun datang kajian subuh tapi mengantuk dia Bapak Ibu. Itu saja masalahnya ya. Dijelaskan Bapak Ibu ya ke masyarakat kita begitu supaya pelan-pelan bergeser yang kita pahami selama ini setelah kita baca kitabnya. Oh rupanya kalau saya meninggal, hilanglah yang disebut dengan beban hukum syariat. Masih wajib saya sholat kalau sudah meninggal Bapak Ibu? Tidak lagi. Masih wajib saya puasa? Tidak lagi. Bisa baca Quran? Tidak lagi. Dengan hilangnya memberatkan hukum syariat ke diriku,
maka putuslah aku dari hukum kehidupan ini, termasuk tentang wudu. Ketika saya disentuh orang pun, maka saya tidak pernah lagi batal wudu karena saya sudah meninggal dunia. Yang batal siapa? Orang yang menyentuh saya. Naikkan hukum sedikit Bapak Ibu. Pernah tak Bapak Ibu mendengar hukum mandi setelah memandikan jenazah? Di rukun ini ada begitu ya? Pokoknya saya, ayah, Pak Haji, kita mandikan jenazah sebulan. Habis mandikan jenazah disuruh, mandi kalian, yang mandikan tadi. Ada begitu ya? Ibu-ibu pernah dengar hukum itu? Mandi setelah memandikan jenazah. Sering itu. Apa hukumnya itu kira-kira menurut Bapak Ibu? Mandi setelah memandikan jenazah. Kalau dibaca dalam kitab Bajurin yang besar dari hukum kitab fikih yang sekarang kita baca ini, itu alasannya cuma satu rupanya Bapak Ibu. Apa itu? Kalau saya memandikan jenazah beserta ayah anda haji, nanti setelah memandikan jenazah, kenapa disunahkan kami mandi setelah memandikan jenazah? Alasannya cuma satu, supaya jangan menempel bau jenazah itu di badan kami. Kalau menempel, kenapa rupanya Pak Ustaz? Banyak orang nyinyir. Apa nyinyir itu? Bercanda-canda tak enak. Begitu kami ikut nanti ke masjid, karena belum mandi kami, datang anak-anak ataupun nanti ada kawan-kawan yang nyinyir. Bau jenazah tahu kata orang Cina, tersinggung kita. Kamu ini bersama baunya dengan jenazah itu, jangan-jangan habis dimakamkan kau lah ini kata dia. Menghilangkan nyinyir-nyinyir orang itulah. Makanya sunnah hukumnya memandikan jenazah itu setelah memandikan kita ikut mandi supaya bersih badan kita. Kalau enggak mandi kenapa bosan? Tidak ada masalah Bapak Ibu. Begitu ya. Kadang-kadang masalah sepele pun begitu. Kalau bersukup kita kadang apa dibilangnya? Habis mandikan jenazah, mandi kalian ya. Apa hukumnya itu? Aku penting mandikan ya. Dari mana kau tahu hukum itu? Dari dulu seperti itu kan dia. Tidak bisa dalam agama ini dari dulu Pak. Kalau bahasa dari dulu, mana lebih tua agama Islam ketimbang agama lain itu Bapak Ibu? Agama lain itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ke Candi Muaratakus? Ada yang sudah pernah Candi Muaratakus. Bapak Ibu kalau nanti ada rezeki, pergi dulu ke daerah Medan sana, Padang Lawas, perbatasan ke Padang Lawas Utara Gunung Tua. Ada kami punya di Medan, di Padang Lawas itu Candi Bahal namanya, Candi Bahal Berdiri. Itu kalau ditengok Bapak Ibu sejarahnya, lebih tua lah kalau dari segi agama. Makanya jangan sering Bapak Ibu mengatakan dari dulu sudah seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Kalau memang dulunya, mana lebih duluan? Nabi Isa atau Nabi Muhammad Bapak Ibu? Nabi Isa Pak. Jadi tidak mestinya dan sepertinya Bapak Ibu mengaitkan hukum mana yang dulu itu yang benar. Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi kita sedang mencari kebenaran dalam kehidupan Bapak Ibu. Begitu dia. Sedikit lagi Bapak Ibu, 2 menit lagi. Wala yajuzu isti'malu awali zahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awali. Dan tidak boleh memakai bejana. Bejana ini cangkir, cepuan tangan, piring, bahasa kitabnya awani, bejana yang kita pakai hari-hari. Az-zahabi dari emas, wal fiddah dari perak. Mana tahu ada orang ujung baju ini kayanya luar biasa, berlebih, tak berseri duitnya lagi. Dia pesankan, dia tempahkan piring emas ke tukang emas itu. Tak ada lagi kemana keluar duit lagi, kebingung dia. Dibelikannya emas, dibuatnya ini jadi piring tempat makan. Gelasnya pun dari emas. Dalam Islam Bapak Ibu itu hukumnya haram. Tidak boleh kita lakukan itu Bapak Ibu. Turunannya, kenapa ini tentang masalah awal zahabi wal fiddah bejana? Kenapa Pak Ustaz muncul hukum laki-laki tidak boleh memakai emas? Ingat kalau Bapak Ibu hukum itu. Dari sini juga turunannya.
Kalau gelas, piring, cepukan tangan ataupun yang biasa dipakai hari-hari itu orang-orang tertentu lah. Karena raja-raja dulu itu saja kerjanya. Datang Islam itu dilarang. Kita orang Islam jangan sampai sebegak-begak itu ya. Apa alasan pertama? Karena ini besok akan dipakai di dalam surga Bapak Ibu. Di dunia ini jangan pakai-pakai ini. Banyak pun duitmu, jangan. Aku bisa beli cangkir emas kau tidak usah. Aku bisa beli cangkir dari perak kau tidak usah Pak. Yang biasa saja. Simpan itu nanti kita pakai di dalam surga. Bapak Ibu sudah pernah jumpa orang seperti ini? Di jumpa itu rasanya belum ayah. Tapi kalau zaman raja-raja kuno dulu, seperti zaman-zaman Romawi dulu, mereka sering menggunakan ini karena dia banyak duitnya, kerajaannya luar biasa. Nah, apa turunan hukum Bapak Ibu? Kenapa Ustaz Rangkuti ini tak boleh pakai cincin emas? Kenapa Ustaz Rangkuti ini tak boleh pakai gelang emas? Kenapa saya tak boleh beli kalung emas? Karena zaman tahun-tahun 90-an ayahanda, asal dari kampung kami itu anak-anak tamat-tamat SMP, merantau dia ke Batam ke Malaysia, pulang dia. Dulu kan susah menabung macam sekarang ayahanda ke bank ke rekening itu. Solusi orang dulu atau pulang kampung itu merantau Pak, itu pasti dia bawa gelang. Hidup itu pun kalau Bapak Ibu ingat nih, saya rasa sama itu tahun-tahun 90-an. Tidak ada duit jadi ATM karena zaman itu memang susah menyimpan Bapak Ibu. Karena zaman itu masih pos pakai wesel. Saya masih ikut zaman-zaman itu, ingat saya. Mengirim belanja waktu di pondok pun payahnya, sepekan baru sampai. Lalu mereka gantilah dengan emas tadi. Diberikannya kalung emas. Itu kalau udah pulang kampung nanti dipakainya kaos yang tak berkerak itu. Itulah menunjukkan di kampung itu ini perantau sukses nih. Begitu Bapak Ibu, tahun 90-an itu. Nanti bercincin emas dia. Kalau sudah pulang dia, cuma satu yang dia panjang. Kapan lagi kau menikah? Emasku sudah banyak. Setelah kita masuk ke pondok pesantren, kemudian mengaji dengan guru-guru kita, barulah kita sadari, sekalipun itu menjadi tabungan, kalau itu dipakai oleh laki-laki, maka hukum laki-laki memakai emas, sekalipun cincin Bapak Ibu, itu menjadi hukum haram, tidak boleh dipakai laki-laki itu Bapak Ibu. Makanya sekarang di KUA Ujung Batu pun beberapa tahun terakhir itu sudah mulai pelan-pelan Bapak Ibu pemasangan cincin pengantin laki dan perempuan sekarang tidak lagi kita buat dua buah. Sudah masuk ke sini informasi Bapak Ibu. Memasangkan cincin itu, saya berapa kali ikut di Ujung Batu di hantaran lamaran, itu sudah mulai kita pahamkan. Yang terakhir saya ikut itu orang bukan baru datang ke Ujung Batu. Saya sebagai pemandu acara, rupanya mereka ini juga ada dari ketua MUI waktu itu. Datang Pak, di daerah Ujung Batu, dekat kantor tua kita itu juga. Mereka menguji kita. Apakah diterapkan di sini, kira-kira ustaz kita di sini paham hukum atau tidak? Kira-kira begitu. Cuma mereka namanya tahu, diam aja mereka. Ketahuannya setelah di belakang. Begitu saya pandu, mana ibu mertua? Ini Ustaz. Nah, maju Bu. Dulu memasangkan cincin itu Bapak Ibu ke tangan calon menantu siapa itu? Kebiasaan masyarakat kita, calonnya itu. Padahal mereka belum akad nikah Bapak Ibu. Jangan salah kita. Yang memasangkan cincin tunangan itu ke tangan perempuan itu adalah ibu si laki-laki. Kalau tak ada ibu si laki-laki mungkin sudah meninggal. Bibinya si laki-laki. Intinya seorang perempuan yang memang ada masih hubungan nasab dengan si laki-laki. Tak ada kota dari pihak perempuan lagi. Kemana ini? Cari perempuan yang bisa tentu tidak ada masalah bersentuhan dengan sesama perempuan. Tapi anak-anak kita ini kan bila-bila sinetron dia. Ditengoknya di TV itu kalau hantaran memasangkan cincin itu adalah calon suami tadi. Ingat Pak, calon suami tadi. Maka calon suami ini belum suami itu.
Gara-gara kita longgarkan sedikit hukum, maka anak-anak kita ini asal sudah dipasangkannya cincin tanda itu, tinggal menunggu 2 bulan ke depan akad nikah. Dia berpikir ini sudah 90% halal ini. Itu masalahnya Bapak Ibu. Maka kita yang punya anak gadis, punya anak lajang, jelaskan hukum ini. Bagaimana menjelaskan hukumnya? Nah, sekalipun kita sudah hantaran, kau sudah tunangan, haram hukumnya kau bonceng-bonceng calon istrimu itu. Belum halal itu. Ini Bapak Ibu pun aneh juga. Karena sudah tunangan, mak mau berwajib 3 kalian berdua. Nanti pun berdua juga ya kalian katanya. Belum. Maka bukan terkuat pun Bapak Ibu saya informasikan. Nanti bimbing itu urusan saya itu. Bimbingan tentang masalah perkawinan. Saya itu bimbingan meminta itu supaya nanti orang tua itu mendampingi. Siapa yang mendampingi? Dari pihak perempuan. Kalau bisa ayah kandungnya itu lebih mantap. Jangan dibiarkan anak kita ini mau bimbingan ke kantor tua, boncengan mereka datang. Berdua mereka datang bimbingan. Ayah kalian mana? Di rumah Ustaz. Oh nggak ikut, kan itu walinya besok. Udah diamanahkan Ustaz. Baik-baik kalian, elok-elok kalian ya. Berangkat bimbingan. Semangat ini Bapak Ibu. Coba lah Bapak Ibu, pikir-pikir pelan-pelan. Yang dua ini suami istri atau belum? Belum itu Pak. Cuman karena masyarakat kita menganggap asal tunangan 90% udah halalnya itu. Yang penting elok-elok kalian ya. Belum itu Pak. Sebelum terjadi ijab dan qabul, bersentuhan mereka masih tetap haram. Bolak-balik disampaikan Ustaz Somad hadisnya itu. Seorang laki-laki yang menyentuh seorang perempuan, saya tidak boleh vulgar bahasanya sampai menyentuh seperti apa Bapak Ibu. Apa bahasa hadisnya Pak? Lebih baik lagi besi panas ditusukkan ke ubun-ubunnya dibandingkan dia menyentuh yang haram dia sentuh tadi. Laki-laki perempuan yang belum menikah ini, mereka ini adalah ajnabi. Nanti setelah diikat dengan pernikahan menjadilah sah halal, bukan karena menjadi mahramnya, tapi asbab karena pernikahannya. Bapak Ibu yang punya anak gadis, punya cucu, pelan-pelan kita tanamkan agama ini. Kapan rencana kalian mau bimbingan ke kantor gawat ke Parang Putih? Mungkin hari Selasa besoklah atau kata dia. Tanya ayah kalian bisa nggak dampingi? Kenapa kok? Kalau nggak bisa ayah kalian dampingi, besok atau yang mendampingi kalian juga. Kalau nggak bisa produk Parang Putih, kalian ajak kalian besok. Kalau aku tanya itu Bapak Ibu, sebisa mungkin. Nah, mana walinya ini? Itu. Jadi Pak Ustaz karena sudah terbiasa dari dulu, malas juga saya lama-lama nanya Bapak Ibu. Karena sudah biasa Pak. Tahun ke tahun orang selalu datang bimbingan, jarang itu didampingi wali Pak. Tapi yang banyak itu mulai 2017 saya di Kuwait, saya perhatikan jarang betul itu ikut wali pendamping. Rata-rata selalu berdua. Apalagi sudah dikasih ayah pula mobil Pak. Ini bisa terjadi. Berdua mereka. Sebisa mungkin Pak, saya tidak menyalahkan itu secara total. Jangan-jangan masyarakat kita menganggap itu hal biasa. Setelah nanti Bapak Ibu, sebulan lagi mereka baru mau menikah, ini baru sekedar pimpinan, baru hantaran. Maaf. Setan itu kan licik dia Bapak Ibu. Ini menjaga keturunan kita. Karena Bapak Ibu terlalu longgar. Kalian ini sudah antara, sudah bimbingannya sama Parang Putih. Nelponnya sama ayahnya. Ayah, agak lambat kami pulang. Bikin dulu foto prawedding ke Bukit Cinta kata dia. Bikin kerubusan. Habis itu dia ajak kawannya, ayo kita makan ke dalam perahu sana kata dia. Jauhkan itu. Kalian kan sudah lamaran. Mana marah orang tua lagi? Dia juga bikin apa? Perahu. Setelah sampai di rawa, turun hujan. Jalan dari sini payah juga. Ayah, tak bisa lewat rokan kami. Mutar dari bukit tinggi kata dia. Kalau bukit tinggi kalian mutar, mana bisa kalian nyetir sendiri nanti? Minap di bukitlah kami ya. Selesailah cerita. Tinggal menunggu beberapa hari lagi, terjadilah yang tak kita inginkan. Lahirlah anak dari hasil zina, lahirlah cucu dari hasil zina. Padahal masih
kepastian kau menjaga anak cucumu itu supaya jangan melakukan dosa. Tinggal menunggu hari-hari lagi, tak tahan dia lagi. Salah siapa itu Bapak Ibu? Salah kita orang tua, kakek nenek yang lalu membebaskan mereka itu. Makanya saya usulkan Bapak Ibu, jangan jauh kali antara hari pertunangan itu dengan hari H. Ustaz dulu ada tunangan-tunangan. Aku termasuk gak ada itu yang ada. Ustaz lamaran jam mana dulu? Aku pergi. Aku bawa anak SD satu ke Bonteng. Sampai ke rumah istriku yang sekarang itu tanya saya. Kalau kami di kampung itu ambil bau. Kalau di sini itu dan pulang kata orang itulah calon mertua. Itu tanya aja. Suka aku sama anak gadis kalian tubuhku bilang. Wah berani kali kawannya. Pas pulang aku besoknya terjawab. Diterima berangkat. Langsung pesta. Tidak ada Bapak Ibu. Ustaz masa segitu aja. Dari kapan Ustaz kenalan? Saya kenalan udah lama Bapak Ibu. Sekitar 2010. Nikah 2014. Lama juga Ustaz ya? Lama. Tapi kan kami di Medan. Lama dulu kuliah, sekolah habis itu baru. Artinya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, pelan-pelan kita pahamkan agama ini ke anak-anak kita. Anak-anakku, kalian ini belum halal, belum suami istri, maka kalian ini ketika nanti berdua-duaan apapun alasannya, sebelum ijab dan qabul itu tidak boleh biarpun mengkorban dan sebagainya. Kalau tidak didampingi oleh wali, itu jangan kalian lakukan. Hargai ayah, hargai oma. Kita ini di tanah Melayu, tanah tertua. Jangan sampai nanti asbab karena yang sedikit ini menjadi rusak garis keturunan kita. Itu Bapak Ibu ya. Habis waktu kita Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, Jumat subuh sehat badan panjang umur kita akan masuk tentang faslun wasiwaktu nasta'afun di kulli hari, tentang masalah siwak disunnahkan tiap-tiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala bilang satu pertanyaan Bapak Ibu, karena saya janji tadi kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ada Ibu? Ada. Silakan. Waalaikumsalam. Agak kuat sedikit muda. Aku kesitnya saja yang muda ini. Kalau pendengaran sudah 60 lebih dina. Karena sering berceramah kuat-kuat Pak, mumpar dia. Ini muda. Sekali lagi. Ya. Oh itu. Sekaligus dia tentang toharah ini, masalah tentang tayang. Nanti sudah kalau lupa saya ingatkan. Tapi bab itu pasti jumpa kita Bapak Ibu. Tapi karena ini terus berturut sesuai permintaan jamaah, saya sesuaikan saja dengan urutan pasal-pasal kitab kita ini supaya jangan ada terlewat. Tapi insya Allah itu akan termuat nanti di bab toharah ini. Tapi mungkin itu 3 bulan ke depan Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya jamaah saya jelaskan ini. Mana tahu ibu lupa saya besok, tolong itu diingatkan. Ya Bu ya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan karena waktu kita sudah habis. Pasti dalam penyampaian ini ada yang berkenan dan tidak berkenan. Itu biasa Bapak Ibu. Karena ini kita ingin selalu mencari yang terbaik dalam diri kita ini. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.